Hello, terbukti lagi ya ucapan saya kemarin kalau ISG hari ini dan kemarin baik-baik saja gitu. Nah, saya kan bilang kemarin kan di live waktu di hari Selasa ini 2 hari yang lalu saya bilang keep calm bro, keep calm. Ini ISG nggak bakalan koreksi dalam, nggak bakalan ngapa-ngapain dan terbukti ISG selama 2 hari ini ya itu mengalami ya rebound gitu. Seperti saya bilang nih di hari Rabu dan ini juga di hari ya Kamis di hari ini. Nah, ini saya close dulu ya. Kenapa ini? Nah, jadi teman-teman ya, kenapa prediksi saya ini bisa on point saya bilangnya. Ini saya bilang ini tetap rebound dan ini bakalan menyentuh di area punya supply. Kenapa seperti itu? Nah, yang pertama teman-teman ya, waktu live kemarin saya bilang bahwa ini di hari Kamis itu bakalan pengumuman MCI dan saya tadi pagi udah share ya di grup Trade with Iqbal di Telegramnya kita ini di jam 8:59 1 menit sebelum opening ISG hari ini. Ini saya ada kirim nih daftar lengkap penghuni MSCI Indonesia Index Rebalancing November 2025. Yang mana di sini ternyata ada 18 saham ya rebalancingnya. Nah, lalu untuk ICBP ternyata keluar. Padahal kemarin kan ini ICBP sama INDF ya. INDF ya itu diakumulasi terus sama asing. Itu. Kalbe Farma yang udah naik harganya rally atau naik malah koreksi gitu. Nah, tapi sebentar teman-teman, saya penasaran dengan Kalbe Farma nih. Kemarin sombong nih Kalbe Farma, nggak mau dijemput entrian saya 10 tik doang, nggak mau ngasih gitu. Nah, kemarin nggak salah waktu itu saya di sinilah tipis banget teman-teman nggak mau dikasihnya 10 ya 10 tik nih nggak dikasihnya dan dia terbang. Rasain kan. Oke, nah lalu teman-teman ya kalau kita lihat kembali ini di bawahnya. MCI umumkan hasil indeks review November 2025 pengumuman 5 November gitu ya itu kemarin teman-teman dan baru dapatnya itu kan datanya berarti malam kita baru dapat share itu di pagi hari tadi gitu. Nah, di mana untuk global standard index ternyata brand masuk padahal ya saya kemarin bilang di live selain saya bilang live saya cek-cek juga di stream lain juga ngomong yang sama karena brand itu kan free floatnya itu 12%. Jadi kenapa bisa masuk ini gitu. Jadi indeks untuk peraturan MCI yang baru ini berarti kan belum. Saya bilang kemarin MCI itu mengubah aturan free floatnya kapan? Di bulan Desember teman-teman. Jadi sekarang kan bulan November tuh. Jadi ya masih kepake dengan aturan yang lama gitu. That's why kenapa brand bisa masuk. Ya, paham ya sampai di sini. Ada brand, terus ada BRMS yang dihapus kembali lagi CBP sama Kalbe Pharma. Untuk small cap index itu ada tambahan DSNG, NRG, Kalbe Pharma, MZN, Raja, Wi-Fi, Tens. Tens hari ini saya lihat nih sampai terbang hari ini close di 19% ya. Terus untuk di Kalbe Pharma ini koreksi walaupun dia ternyata pindah ke small cap bukan global lagi gitu. Terus untuk micro cap ini tidak ada sama sekali penambahannya. Untuk indeks review berikutnya itu Februari 2026. Pengumuman 10 Februari efektif nanti di 2 Maret. Oke. Nah, untuk indeks review ini seperti ini teman-teman. Jadi untuk peraturan yang terbaru lagi misalnya yang kemarin dihebohkan itu ya di mana MCI itu merubah peraturannya untuk free float di Indonesia itu sampai di 20%-an ya. Kira-kira seperti itu ya. Karena MCI ngomong ya bagi yang ngikutin live kemarin bahwa Indonesia itu perusahaannya itu sangat mudah dimanipulasi oleh owner karena free floatnya sangat kecil. Ya, seperti saham-sahamnya Pak PP kemarin. That's why kenapa ketika adanya rebalancing di sini ya itu ISG kita drop sampai jatuh menuju area demand-nya di 7.661. 7.000 ya 7.961 gitu. Jadi paham ya teman-teman. Cuman dari cash uniknya ya, saya cek dulu lah. Untuk di market kita saat ini, itu untuk di all market itu foreign atau asing ternyata ini udah mulai keluar ya. Kemana saya lihat ini di hari Rabu sama Selasa kan itu ada akumulasi saya bilang. Ternyata di hari Kamis ini mereka udah mulai ngicicil keluar. Kenapa gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan ini udah menuju di area supply. Jadi mereka lebih main safe dulu. Ini satu di reject. Ya teman-teman bisa dilihat ini satu candle udah di reject. Candle kedua ini di reject. Kemarin waktu itu ada berita rebalancing MSCI.
Dan sekarang ini juga udah mulai di reject. Jadi bisa jadi untuk di hari Jumat keramat kita itu bakal ada sedikit koreksi nih menurut saya ya. Jadi Jumat nih bakal ada sedikit koreksi, ya nggak terlalu jauh lah teman-teman, paling dikit doang lah. Nanti baru dia ngelanjutin kenaikannya kembali ke atas gitu. Ya, semoga saja seperti itu ya teman-teman untuk di ISG-nya kita. Nah, ini kira-kira seperti ini sih teman-teman, nggak terlalu mengerikan lah untuk di hari Jumat nanti gitu. Lalu teman-teman ya, satu lagi berita yang bikin cukup menghebohkan ya. Oh iya, sebelum kita ke berita US dan China yang udah mulai beramai, kita lihat ini sekarang brand itu diapresiasi oleh market sebesar 1,79% di close-nya sore tadi di jam 14 waktu Indonesia Barat. Dan ini ya menarik lah chartingnya nih. Dan kalau kita lihat ini untuk kondisi brand, kita lihat dulu ya. Untuk brand juga ini sekarang ya lagi posisi di area dia punya resistennya. Sama nih kondisinya kayak di ISG ya. Ya palingan Jumat besok koreksi dikit baru nanti di minggu depan dia lanjutin kenaikannya lagi gitu. Yang uniknya ini adalah BRMS ternyata jebol, tidak sesuai ekspektasi padahal dia udah masuk MCI loh. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Ya kalau kita lihat di sini kan ini antreanya udah mulai gede nih di 955 sama 950 karena ternyata mereka pengen antri bawah. Asingnya juga ini ternyata mulai distribusi sebesar 200 miliar. Domestiknya malah nyicil, palingan SL sama XC nih kerjaan mereka. Kalau kita lihat dari secara chartingan untuk DBRMS-nya sendiri, nah, ini masih sama ya, seperti gambarannya kita kemarin di mana BRMS ini potensial untuk dia bisa correction dulu lah ketika dia kemarin udah punya break di sini. Saya waktu itu bilang di sini kan area order block yang harus ditutup dulu nih waktu itu di hari Minggu ya. Kita live kemarin di hari waktu request itu di hari Minggu. Nah, di hari Minggu nih, di sini kemarin. Ya, Friday dan ternyata di hari Senin ketutup. Saya bilang seharusnya itu dibawa turun dulu baru lebih enak. Dan sekarang ternyata akan ditolak nih. Berarti dia pure secara teknikal ya wajar dia nggak sanggup dulu untuk mengalami dia punya breakout ya itu untuk BRMS. Tapi nggak tahu lah kita untuk di hari Jumat apakah dia turun, apakah dia ternyata ngelanjutin kenaikannya. Yang penting minggu depan nih potentially antara di sini nih ya masih di area sideways ini. Paling ya paling. Nah, kayak gini lah gambarnya saya rubahin lagi lah. Oke itu untuk BRMS ya. Lalu kalau kita lanjutin untuk berita ya. Nah, kemarin saya lupa nih waktu kita live di hari Seminggu sama hari Selasa kemarin yang ini ya, ini sama yang ini saya lupa kalau ternyata Trump sama Xi Jinping itu udah jumpa kemarin di Korea Selatan di hari Minggu ya. Dan ini kemudian 2 November 1945 kita live waktu itu di jam 20 lebih lah waktu Indonesia Barat. Dan di mana ya kalau kita lihat di sini apakah saja dealnya mereka? Apakah ini beneran damai atau hanya apa namanya, gencatan senjata. Ya bagi saya gencatan senjata, teman-teman. Karena kenapa? Di sini kita lihat deal-nya mereka apa? Atau di Korea Selatan. Waktu itu saya bilang ini kita menunggu Amerika dan China itu di Korea Selatan. Kapan saya bilang waktu itu? Di sini kalau nggak salah saya bilang di sini, di antara sinilah. Berarti kenapa market itu mulai crash gitu. 14 Oktober kira-kira seperti inilah teman-teman. Di sinilah. Ya makanya waktu itu koreksi marketnya. Kalau nggak salah saya di sini ya. Nah, kembali lagi. Apa saja deal mereka? Pertama itu penurunan tarif impor buat China yang sebelumnya tarif impor dari US ya untuk China itu mereka itu kan sebelumnya di 57%, turun 10% teman-teman dan akhirnya untuk tarif impor China ya dari US itu turun ke 47%, hanya sebesar 10% aja. Terus China longgarkan ekspor tanah jarang. Yang ngebikin market crash kemarin, teman-teman kalau diingat saya bilang bahwa di sini. Di live kita yang kemarin ini 2 minggu yang lalu Trump serang China, market auto crash kan pas berarti di sini teman-teman ya. Pas nih 2 minggu lalu di kisaran sini. Yang kemarin itu kan yang bikin market crash itu di live-nya kita. Saya bilang bahwa karena China itu Xi Jinping itu udah mengurangi atau melarang untuk ekspor logam tanah jarang termasuk ke US. Padahal ya logam tanah jarang itu ya sebagai
produksi yang sangat atau apa namanya tuh ya, mineral yang sangat dibutuhkan oleh US dari China. Misalnya pembuatan AI, pembuatan chip, terus pembuatan ya, electrical vehicle, terus buat electrical battery gitu. Sedangkan industri Amerika tuh dengan berhubungan dengan listrik, ya kan, mobil listrik, baterai listrik. Terus juga kalau kita lihat terutama dari pesawat apa itu F-35 ya, dimana kalau kita tahu pesawat F-35 kan ini pesawat yang sangat diunggulkan dari US dari luar F-22 Raptor yang mereka jual gitu. Kalau F-22 Raptor kan itu hanya untuk di Amerika saja yang punya gitu pesawat siluman mereka. F-22 F-35 Lightning ini itu yang dijual ke negara-negara sekutunya mereka, ke Israel, ke Australia, ke Inggris, ke beberapa negara Eropa. Ya, di mana F-35 ini kan kita sama-sama tahu teman-teman. Kemarin waktu itu kan Indonesia pengen meminta kepada Amerika untuk kita itu belinya pesawat F-35 aja, tapi alasan Amerika apa ya? Indonesia itu pilotnya masih di generasi ketiga, mau nggak mau ya harus di generasi 4,5 dan disarankan mau nggak mau ya kita beli pesawat Rafael dari Prancis sehingga ya mau nggak mau kita beli dulu kan, baru nanti dikasih F-35 yang entah kapan itu bakalan dikasihnya. Yang dimana itu Rafael itu tuh harganya 1,6 triliun dan di F-35 ini harganya hampir 2 triliun rupiah. Yang mana F-35 ini memiliki 3 tipe ya, yang mana F-35A, F-35B, F-35C. Yang paling berat ini paling besar itu di F-35C, yang beratnya itu hampir 15 ton yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika atau Marinir gitu. Nah, di mana ya hampir 500 kilogram ya atau hampir setengah lebih dari setengah ton dari 15 ton total pesawat F-35 tadi itu barangnya itu berasal dari logam tanah jarang Amerika. Sehingga ngebikin perusahaan seperti Lockheed Martin ya, perusahaan nomor satu militer yang memproduksi alat-alat militer Amerika itu sempat menutupin mereka punya ya produksi gitu. Jadi di base-base mereka untuk memproduksi pesawat itu udah mulai ditutupin beberapa waktu karena Cina tadi gitu. Akhirnya Trump mulailah melembek, datanglah ke Korsel gitu. Ya kita deal gitu kan. Akhirnya ya deal-dealan ya ini kembali lagi ini gencatan senjata teman-teman, bukan damai. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat deal, jadi paham lah ya sampai di sini ya. Nah, jadi kenapa saya bilang kemarin bahwa data itu sangat penting teman-teman di sini waktu di streaming kita 4 hari yang lalu atau di hari Minggu weekly live ya, emergency call-nya kita kemarin. Data sangat penting, teman. Oke. Jadi sebenarnya memang di hari Senin kemarin saya bilang kenapa itu keep calm. Karena sebenarnya kalau dari data global tuh nggak ada apa-apa, bagus semua. Hanya sedikit correction secara teknikal yang ngebikin kemarin warga Telegram Tradeway Iqbal itu panik. Ya. Oke, dan ya kita lihat lagi nih data-data yang lain. Nah, jadi nggak dan terlalu ya cuman inilah ekspor logam tanah jarangnya udah dilonggarkan, terus Cina tangguhkan tarif balasan ke AS, terus penurunan tarif impor buat China. Jadi itulah deal yang menarik lah untuk saat ini yang bikin market lebih calm down. Saya bilang calm bro, calm. Oke. Nah, coba kita lihat untuk dari market luar negeri ya seperti di US S&P 500 ini mereka kan ini lagi run gitu. Terus juga dari Nasdaq sama juga ini lagi run gitu. Mereka udah menyentuh dia punya all time high. Dow Jones juga ini, mereka udah menyentuh all time high, sedikit correction, wajar teman-teman. Cuman yang bermasalahnya, yang lucu sama saya adalah Bitcoin. Sempat nyentuh di harga 99.000 ini. Ya, 58.000 malah. Ada apa dengan Bitcoin? Silahkan tanyakan pada trader Bitcoin karena saya adalah seorang investor dan trader saham. Pure saya sebenarnya tahu alasannya kenapa bisa turun seperti ini ya, tapi karena kita channel saham belum ada Bitcoin atau coin atau cryptocurrency maupun di market lain seperti forex dan komoditas ya. Mungkin kalau saya udah bahas di sana barulah nanti kita jelasin kenapa Bitcoin bisa turun seperti ini gitu. Yang penting kita bahas di saham dulu ya teman-teman ya. So, di teman-teman keep calm, santai dan relax. Jangan sampai panik lagi kalau ada apa-apa, ingat saya dan bilang, "Bang Iqbal, ini kenapa bisa gini? Tolong bikinkan video dong." gitu. Nah, jika informasi ini berguna, teman-teman bisa like dan subscribe ya. Terus aktifkan notifikasi bell loncengnya dan nanti
saya tunggu jawaban teman-teman dari kolom komentar. Thank you Bang Iqbal kalau kemarin udah bilang market untuk keep calm dan kami tidak panik, dan ujung-ujungnya ISG tetap ngacir gitu, tetap berangkat naik ya. Oke. So, ya terima kasih teman-teman untuk telah mempercayai saya, dan ya sampai jumpa di next video kita. Show di macro update. Besok hari Jumat ya. Kayaknya kita bikin saham-saham potensial beggar lagi nih ya. Oke ya. Nah, untuk besok Jumat kita tunggu voting di grup kita ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen join di grup Telegram kita ini di Trade with Iqbal ya, itu caranya hanya dengan klik link deskripsi video saya ini maupun klik di link bio YouTube-nya saya ini. Oke, kita tunggu di grup Trade with Iqbal untuk mendapatkan berita setiap harinya selama 24 jam, dan lihat saja apa yang kita dapatkan di situ. Oke, sampai jumpa semuanya. See you di next video.